Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kembali lagi bersama Mimin nih. Kali ini Mimin bawain cerita baru nih, kultivasi pemuda bakat SSS. Yang mau kasih Mimin kopi langsung saja cek di deskripsi, sudah Mimin cantumin linknya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja masuk ke ceritanya, let's go. Lebih dari 100 tahun yang lalu, makhluk-makhluk biologis tiba-tiba berubah menjadi pembantai manusia. Orang mati juga berubah menjadi bentuk yang bermutasi dan menyerang manusia bersama-sama. Kemudian situasi menjadi tidak terkendali, seluruh dunia menjadi neraka. Dalam pertempuran, muncul para Awakenet dengan bakat yang kuat. Mereka berhasil mengalahkan varian berulang kali, hingga pada tahun 2145, varian di seluruh dunia tiba-tiba berkumpul dan mengepung umat manusia di garis pertahanan terakhir, berpindah tempat ke medan pertempuran terakhir di ibu kota Cina. Terlihat ada monster varian atau monster mutasi yang sedang berhadapan dengan 3 manusia Awakenet. Sedikit diperkenalan tentang 3 orang itu. Yang memegang panah itu skillet archers tingkat 3, sedangkan yang perempuan itu, spiritual support tingkat 3, dan yang paling depan itu, heavy hammer warrior tingkat 3. Archers berkata pada rekan timnya, varian-varian ini benar-benar terus-menerus datang. Sedangkan yang warrior merespon, saudara-saudara kita Awakenet dari tingkat 1 dan 2 hampir semuanya tewas. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir bahkan kita yang tingkat 3 juga tidak akan bertahan. Archers memperingati rekan-rekannya, hati-hati, musuh ini masih memiliki rencana cadangan. Si warrior melompat maju tapi kalah cepat dari tentakel varian dan mereka bertiga berhasil tertangkap. Warrior berteriak, saudara-saudari, perkuatlah aku akan menghancurkannya. Si cewek merespon, makhluk dari varian tingkat 3 ini dapat menahan kekuatan spiritual. Si Archers membenarkan kata si cewek, benar, kita tidak bisa melakukan serangan. Varian itu ingin menyerang menggunakan tentakel lainnya yang ada gigi. Mereka serentak berkata ini buruk. Tiba-tiba ada tebasan pedang yang membela belah tentakel varian itu. Si warrior kebingung apa yang terjadi. Mereka bertiga pun terlepas dari tentakel itu. Terlihat siluet seorang yang membantu mereka, sedang berdiri di hadapan mereka. Warrior terkejut, dia berkata dalam benaknya, ini adalah yang terkuat di antara para bakat dewa. Tuan Yening. Yening pun menoleh ke belakang melihati mereka bertiga, sambil berkata jangan lengah. Si cewek berujar, beruntung Tuan Yening datang. Archers berkata terima kasih atas pertolongan Tuan Yening. Yening menyadari sesuatu, masih ada varian di atas kepala Tuan Yening. Teriak Archers. Yening menoleh ke tipe yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Rasanya agak berbeda. Sambil diperlihatkan monster variannya memiliki mata di tengah tubuhnya, warrior langsung bergerak maju. Berani berdiri di atas kepala Tuan Yening. Aku akan menghancurkanmu dengan palu ini. Archers juga membantu warrior dan mereka berdua melompat mendekati monster varian itu. Setelah itu yang terjadi, ada monster varian menyerang mereka menggunakan mata yang ada di tengah tubuhnya. Mereka berdua tak berdaya sambil mengeluarkan darah dari mulut. Tubuh mereka berdua hancur tak bersisa seperti ditelan kehampaan, hanya meninggalkan senjatanya saja. Si cewek rekan tidak terima, dia langsung ingin maju dan menyerang juga sambil mengeluarkan energi di tangannya. Tapi belum juga maju, monster varian itu telah muncul di belakangnya. Dia belum sempat merespon pergerakan monster varian, tapi monster varian itu telah siap menyerangnya. Dia kaget dan hanya bisa menutup matanya, menunggu beberapa saat tapi belum terjadi apa-apa. Dia pun membuka matanya lagi. Ternyata serangan monster varian itu ditahan oleh Yening. Sambil menahan, dia berpikir mampu mengalahkan 2 anggota tim tingkat 3 yang paling kuat dengan satu serangan. Ini bukanlah varian tingkat 3 biasa. Yening memerintahkan cewek itu, kamu mundur dulu, biarkan aku yang menghadapinya. Cewek itu sadar dalam pertempuran seperti ini, aku hanya akan menjadi beban bagi Tuan Yening. Tuan Yening, jagalah dirimu dengan baik, ujarnya sebelum pergi. Pedang Yening bagian atas terpotong, monster varian itu melangkah mundur. Yening berujar dalam benaknya, hanya menghadapi satu serangan darinya, pedangku
Aku mengerti, itu adalah hasil simulasi militer yang telah dilakukan berkali-kali, seharusnya hanya ada dalam teori, varian tingkat 4. Ye Ning berujar kembali dalam benaknya berkelahi dengan lawan seperti ini, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita. Sambil dia berjalan maju dan mengeluarkan aura atau energi, setelah itu melompat maju menyerang menggunakan kekuatan penuh. Monster varian itu juga tidak diam saja, dia juga menyerang. Serangan mereka berdua bertabrakan membuat ledakan. Setelah debu mulai menghilang terlihat Ye Ning yang terkena tusukan dari monster varian. Dia terkejut apa? Monster varian semakin mendalamkan tusukannya, pedang yang dipegang Ye Ning pun terlepas, dia pun terjatuh karena tak bisa lagi menahan tubuhnya. Ye Ning berujar, inikah tingkat 4? Nampaknya kekuatan manusia masih belum sebanding dengan tingkat 4 dunia. Dunia dalam bahaya, apakah aku akan mati? Ye Ning pun gugur di mukbang oleh varian tingkat 4, kita berpindah tempat di mana terlihat ada 3 orang yang terkejut, harapan satu-satunya di zona pertempuran Huaxia. Bakat dewa tingkat dewa Ye Ning. Dia benar-benar kalah dalam pertempuran. Dengan serangan seperti ini, berapa lama lagi kita bisa bertahan? Jika kita bisa menemukan Ye Ning lebih awal dan memberinya waktu untuk berkembang, ujarnya, mungkin bisa mencegah mimpi buruk ini. Tidak ada jalan lain. Dia membenturkan tangannya, kita akan pergi bersama-sama. Orang yang berujar sebelumnya dia memerintahkan semua garis pertahanan di wilayah pertempuran ini jatuh, biarkan para awakenet tingkat 3 membawa sebanyak mungkin hulu ledak nuklir. Ini adalah kematian. Terlihat banyak helikopter yang menuju ke medan tempur. Kita harus mati dengan terhormat. Ujar mereka semua sambil melompat turun sambil membawa hulu nuklir. Mereka berkata sebelum jatuh ke tanah kemanusiaan akan terus hidup selamanya. Orang yang memberi perintah dia memberi hormat kepada para awakenet. Setelah itu para awakenet yang sebelumnya telah meledakkan hulu nuklir bersama dirinya, dan terlihat banyak ledakan di medan tempur itu. Perjuangan terakhir umat manusia. Kita berpindah panel, ada suara pemberitahuan berita pagi ini. Hari ini adalah tanggal 6 November tahun 61 dalam kalender hari kiamat. Rencana pembangunan zona aman nomor 337 dijadwalkan akan diluncurkan hari ini. Terlihat Ye Ning kembali ke masa lalu. Pemberitahuan berlanjut, berita langsung, zona aman nomor 67 di Laut Timur diserang oleh makhluk laut, mohon evakuasi darurat bagi para penyintas lokal. Ye Ning mulai bangun, dia berujar, kepalaku sakit. Apa aku tidak dikalahkan dan mati? Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya dia benar-benar bangun. Tanya orang ke temannya, terlihat Ye Ning sedang di dalam penjara atau sel. Orang di luar itu menjawab pertanyaan temannya. Seseorang mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut dalam tes karena dia tertidur karena terinfeksi virus. Tapi tes sedang berlangsung di luar. Jika dia bangun nanti, mereka berdua masuk maka bunuhlah dia, kita sudah menerima pembayaran. Ujarnya. Mereka berdua pun mengambil senjatanya. Yang depan merespon, ya benar, dia hanyalah orang biasa, bukan keturunan awakenet. Jika karakter kecil seperti dia mati, kita bisa bilang itu karena pembusukan mayat. Jika kamu tidak bangun, mungkin kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Ye Ning menatapnya, dia berpikir ini 3 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Itu artinya hari ini adalah hari tes bakat. Ternyata di kehidupan sebelumnya, tes bakatku sudah dimanipulasi oleh seseorang. Tidak perlu bicara lagi, aku akan membunuh mereka. Ye Ning dengan cepat ingin merampas senjatanya. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan kalian berhasil? Temannya berteriak, tembaklah. Tapi sudah terlambat. Ye Ning sudah berhasil merampas senjatanya, dan juga berhasil mendaratkan sebuah tinjuan di bagian perut. Temannya hanya bisa kaget. Setelah itu Ye Ning langsung mengarahkan senjatanya ke dia. Tubuhnya hanya bisa gemetar. Mereka berdua telah dikalahkan. Ye Ning mengingat masa depannya yang dulu. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan tes bakat dan bertahan hidup dengan mengumpulkan mayat, mengalami kesulitan selama 3 tahun sebelum akhirnya ditemukan oleh militer karena memiliki bakat dewa. Tapi pada saat itu, wilayah pertempuran Huaxia sudah jatuh, tidak ada sumber daya atau waktu untuk tumbuh. Hanya dalam waktu 7 bulan, aku naik ke tingkat 3 dengan terburu-buru, masih jauh dari yang terkuat sejati, tapi aku harus segera bertempur melawan varian tingkat 4. Sambil dia berjalan, Ibu Xiao, maafkan aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Tapi sekarang, masih ada kesempatan.
Asalkan aku berhasil dalam tes dan menjadi yang terkuat, aku bisa menyelamatkan orang-orang terpenting di sampingku dan mengakhiri kiamat ini. Ye Ning tiba-tiba berhenti, terlihat ada hologram biru atau sistem pedang Dewa Kiamat telah terikat, penerima ikatan, Ye Ning. Konten tugas, harap pengikat menyentuh kristal tes dalam waktu 30 menit berikutnya untuk membuka dan mengaktifkan fungsi sistem. Jika tidak menyentuh kristal tes dalam waktu 31 menit, sistem ini akan menghilang. Petunjuk tugas, setelah menyelesaikan tugas mengaktifkan sistem, semua keterampilan pedang Anda akan ditingkatkan 100 kali lipat, diperkuat menjadi teknik pedang tabu. Ye Ning kebingungan sistem kiamat ini sepenuhnya berbeda dari sistem kiamat yang dimiliki oleh setiap awakenet di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah ini keberuntunganku? Ye Ning berpikir kembali mungkin terjadi perubahan karena reinkarnasi. Tapi bagiku, selama itu membuatku lebih kuat, aku tidak peduli dengan sistem apapun, aku harus segera pergi dan membuka tes, lalu mencari tahu siapa dalang di balik layar. Sistem memulai hitungan mundur, 31 menit 00 detik, di saat Ye Ning sedang fokus melihati sistem ada orang berkata, siapa itu? Angkat senjata, alarm, ada penyebaran infeksi yang melarikan diri. Ye Ning langsung dikepung, mereka berteriak menyuruh Ye Ning tetap berada di tempat, peluk kepala dengan kedua tangan. Ye Ning berpikir sambil menganalisis pemimpinannya adalah seorang awakenet tingkat rendah, sementara yang lain adalah orang biasa. Solusi terbaik saat ini adalah menyandra pemimpin yang ada di dekatku dan memaksanya membawaku keluar. Sambil melirik orang yang di sampingnya, Ye Ning langsung mempersiapkan senjatanya dan dia menembak tangan pemimpin penjaga itu membuat senjatanya terlepas. Setelah itu Ye Ning langsung bergerak ke belakang dia, pemimpin itu baru sadar Ye Ning sudah ada di belakangnya, jangan bergerak. Aku akan menembak jika kau melakukan gerakan apapun. Ujar Ye Ning sambil menodongkan senjatanya. Para anak buahnya berkata lepaskan kapten. Jangan main-main, menyerang petugas keamanan adalah pelanggaran berat. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius. Sedangkan Ye Ning tidak merespon perkataan mereka, dia menyuruh kapten atau pemimpin bawa aku ke lapangan tes, kau punya 3 detik untuk memutuskannya, jika tidak, kau akan mati. Mereka berkata anak ini gila ya. Kapten itu berkata tunggu, mungkin ada kesalahpahaman. Sambil berkeringat dingin, Ye Ning berkata dengan tegas pergi. Sedangkan kapten dia mengoceh anak muda, sebaiknya kau bertaruh bahwa kau bisa awaken. Namun, meskipun kau menjadi seorang yang awakenet, kau tidak akan luput dari kematian. Kita berpindah panel ke lapangan terdengar suara MC acara ini 100 tahun yang lalu, pada tahun 2042, hari kiamat tiba, dan dunia memasuki era bencana. Terlihat banyak orang juga yang ada di lapangan, MC acara memberitahu ke para penonton 1 miliar penduduk, hanya 1/10 yang selamat. Pada saat itu juga, para awakenet muncul, bekerja sama dengan militer untuk menyelamatkan Tiongkok. Hari ini adalah hari penting untuk menguji apakah kalian memiliki bakat atau tidak. Jika berhasil, maka akan menjadi penjaga di sisi pertempuran sebagai seorang awakenet. Jika gagal, maka akan meninggalkan tempat ini untuk menjalani kehidupan biasa. Sekarang, dimulai dari keturunan para awakenet. Kita diperkenalankan siapa yang berbicara dari tadi, dia dari Dewan Militer Liao Tian, mewakili zona keamanan Tianfeng. Tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan mendadak perhatian semuanya. Ada penjahat yang membawa Sandra masuk ke lokasi uji coba. Perhatian semuanya, ada orang yang terinfeksi membawa Sandra masuk ke area pengujian. Para penjaga menoleh ke belakang setelah menoleh mereka terpental, dan terjatuh ke tanah. Para penjaga lain langsung mengepung Ye Ning. Liao Tian memberi perintah letakkan senjatamu. Serahkan diri dan hentikan perlawanan. Jika tidak menyerah, akan ditembak mati di tempat. Para penjaga mulai mengeluarkan senjatanya masing-masing dan bersiap hanya tinggal menunggu abah-abah. Ye Ning berkata aku tidak terinfeksi, kapten sedikit terkejut, tapi para penjaga masih sikap siaga. Ye Ning lanjut berkata aku juga tidak ingin mengganggu upacara pencerahan, aku datang untuk mengikuti uji coba. Liao Tian berteriak omong kosong apa ini? Tangkap dia. Para penjaga maju untuk menangkap Ye Ning, senjata Ye Ning dia jatuhkan, lalu berkata menurut artikel nomor 137 tentang keamanan wilayah, mereka yang berubah harus menerima perawatan preferensi sesuai peraturan.
Ini adalah pelanggaran kapital dan pelanggaran terhadap perintah militer, tapi selama kau ingin memberikan kontribusi yang cukup untuk tujuanku, hal itu bisa diperbaiki. Tiba-tiba sebuah pukulan melayang ke arah muka Yening. Yening terjatuh dan para penjaga mulai mendekat. Matman, peraturan apa yang kau bicarakan? Tanya Liao Tian. Yening langsung ditahan, tangannya dipegang kaki sama. Liao Tian memerintahkan bunuh dia. Ada salah satu penjaga yang sudah siap menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba terdengar suara ini, pihak berwajib. Para penjaga menoleh ke sumber suara. Terlihat suara itu berasal dari pesawat yang sedang terbang di atas mereka. Para penjaga bertanya-tanya kenapa bisa ada pesawat supersonik spiritual di sini. Setelah itu ada seseorang melompat dari pesawat itu. Dia adalah Panglima tertinggi militer Heavenly Wing. Level ketiga perubahan Panglima tertinggi Xiao Hai. Saat Panglima Xiao Hai mendarat ke tanah, debu berhamburan kemana-mana. Salah satu penjaga berujar dalam pikirnya, aura yang sangat kuat. Tesnya bahkan belum dimulai, apa yang Panglima lakukan di sini? Panglima Xiao Hai berpikir sekarang dengan militer wilayah yang kurang persediaan level tinggi perubahan, kehidupannya akan selalu dalam bahaya, menunjukkan semua orang apa yang dia bisa lakukan. Setelah berpikir dia menoleh dan berkata jika perubahannya tidak berhasil, dia akan diurus di sini. Yening tersenyum, silakan dan siapkanlah ujiannya untukku. Yening, akan kulakukan sekarang. Panglima Xiao Hai memerintahkan semua yang ada di tempat, bubarlah, sambil Yening beranjak bangun sedangkan para penjaga kebingungan apa dia benar-benar akan diuji. Penonton berujar ini hanyalah khayalan setiap orang normal, yang bermimpi bisa berubah. Para penonton pun terus mengatai Yening seorang yang berasal dari bawah lubang yang berpikir mempunyai kemampuan, menjijikkan. Yening pun tidak memperdulikan perkataan mereka, dia terus berjalan sampai berhenti di depan batu atau monumen untuk bisa berubah. Yening berpikir di kehidupanku sebelumnya, aku dimanipulasi, dan membuat kesalahan demi kesalahan, kehidupan yang baru ini akan dimulai dengan pencobaan pertama. Sambil dia menjulurkan tangannya ke monumen di depannya, takdirku ada di tanganku sekarang. Tangan Yening menyentuh monumen itu dan bereaksi mengeluarkan aura keunguan. Aura itu menyebar ke seluruh lapangan. Para panglima terkejut dan penonton juga sama. Aura ungu itu memancar ke langit, energi spiritual masuk ke badan. Perasaan itu tidak asing, pikir Yening, ayo kita coba dulu. Terdengar suara sistem dari uji coba. Uji talenta sedang dalam proses. Level talenta sekarang adalah D. Uji talenta sedang dalam proses. Level talenta sekarang adalah C. Uji talenta sedang dalam proses. Level talenta sekarang adalah B. Panglima Liao Tian kaget, dia bergumam, levelnya tetap meningkat. Apa anak nakal ini benar-benar mempunyai level yang tinggi? Level talenta sekarang adalah A. Yening berujar, energi spiritual yang masuk ke tubuhku terasa enak. Yening tersenyum, dia berkata menguji kristal, kau bahkan bisa memasukkan spiritual energi yang lebih. Tiba-tiba aura ungu semakin kuat. Panglima Liao Tian bertanya, orang biasa mempunyai level talent tingkat A. Kesempatan terjadinya hanyalah 1 berbanding jutaan. Panglima Xiao Han merespon, hasil akhirnya belum muncul juga. Bisa saja, tingkatannya lebih tinggi. Yening mendorong dirinya sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan talenta lebih. Aura ungu itu semakin besar. Notif sistem muncul, uji talenta sedang dalam proses. Level talenta sekarang adalah S. Semua orang menutupi wajah mereka dengan tangan. Panglima Xiao Han berpikir sambil memasang muka kaget, tidak, hasil akhirnya belum diumumkan. Artinya ujiannya masih tetap berlanjut. Anak ini, sekarang level dengan talenta S. Ini adalah masa depan perubahan tingkat ketiga. Ini adalah momen penting. Panglima Xiao Han memerintahkan semua pasukan lokal bersiaplah untuk keluar dari kota. Kita harus memastikan dan mencegah penyerangan mutan. Semua pasukan langsung bergerak, sebarkan pesawat spiritual, iring patroli militer ke semua tempat. Cegah semua insiden. Semua rute ke square harus ditutup untuk personil non-militer. Blokade wilayah di atas. Sedangkan Yening belum selesai. Setelah itu aura berhembus kencang menyebar ke seluruh tempat. Aura ungu pun mulai pudar. Suara sistem uji coba terdengar. Percobaan selesai. Semua orang terdiam kaku. Panglima Xiao Han menjatuhkan tabletnya. Dia benar-benar. Panglima Xiao Han berpikir jika level S bisa menjadi perubahan tingkat 3, maka level SS pasti bisa melampaui itu. Sepertinya seluruh dunia akan berubah. Panglima Xiao Han langsung tertawa, bagus-bagus, hahaha.
Zona aman Heavenly Wind kita mempunyai seorang yang bertalenta. Sedangkan Panglima Liao Tian yang di sampingnya kebingungan, seseorang berkata kau dengar itu. Dia dipuji oleh Panglima tertinggi. Aku sangat cemburu. Orang yang di sampingnya merespon semua berubah sangat cepat. Sebelumnya dia dipanggil menjijikkan, jangan seperti itu, mungkin dia bisa menjadi unggulan kita di masa depan. Panglima Xiao Han berjalan mendekati Ye Ning, sedangkan Ye Ning sedang kebingungan. Talentaku jelas adalah SSS, level tertinggi di teori. Takku sangka batas uji kristal hanya akan menjadi SS. Tidak apa-apa, itu pun juga sudah cukup. Yang terpenting sekarang adalah sistem quest. Notifikasi sistem bermunculan sistem SWOT Guard, dimuat terikat dengan Ye Ning efek saat ini, peningkatan kekuatan skill sebesar 1000%. Setelah mempelajari SWOT skill apapun, itu akan diperkuat tanpa syarat ke level SSS. Efek ekstra 1, peningkatan energi psikis terbalik sebesar 10.000%. Membuka batas semua atribut. Atribut dapat ditingkatkan hingga maksimum pada saat yang sama, dan tidak lagi tune pada batasan bakat apapun. Efek ekstra 2, setiap 48 jam. Skill dapat digunakan satu kali tanpa konsumsi, dengan level tak terbatas. Ye Ning senang view akhirnya misi tercapai. Ye Ning baru sadar tunggu dulu, bahkan dengan usaha seluruh bangsa di kehidupanku sebelumnya, kita hanya bisa mencapai 2 level dan 1 level skill, tapi sekarang. Sistem ini bisa meningkatkan skillku ke level SSS seperti ini. Ye Ning melihati sistemnya misi saat ini, akuisisi SWOT skill. Detail misi, pelajari skill. Sebanyak mungkin. Hadiah misi, poin atribut plus 4. Peringatan, dilarang. Mengungkapkan informasi sistem ke dunia luar, eliminasi jika melanggar. Menarik, aku punya ide bagaimana menguji skill ini, murid Ye Ning, selamat atas bakat SS-mu. Beritahu kami, hadiah apa yang kau inginkan? Paman Xiao ini pasti akan memberikannya untukmu. Ye Ning pun tidak merespon sapanan Panglima Xiao Han, murid Ye Ning. Panggil Panglima Liao Tian karena Ye Ning tidak merespon. Ternyata Ye Ning sedang fokus dengan misi tak ada jawaban. Sepertinya dia baru saja sadar jadi masih kaget, ujar Panglima. Dia tertawa hahaha, lalu penepuk pundak Ye Ning. Paman Xiao juga kaget, lama sekali sama sepertimu. Ayo, jangan bengong seperti itu. Ayo ke kantorku untuk mengobrol. Mereka berjalan ke kantor Panglima Xiao. Ya Ye Ning, kau dijebak dan hampir tidak lulus ujian karena itu. Aku sudah mengirim orang untuk mengurus semua orang yang terlibat. Mereka berbicara di kantor sambil minum teh. Aku akan menyelidiki semuanya dan memberikan penjelasan. Selain itu, aku memutuskan untuk mengirimmu sebagai kandidat pertama untuk program pembibitan. Selama verifikasi tingkat tinggi sudah dilalui, akan ada orang tingkat ketiga yang akan berdedikasi sebagai pemandumu, dan sumber daya serta equipment juga akan diberikan kepadamu. Sekarang, pertama-tama mari kita bicarakan tentang bakatmu, dan Paman Xiao akan membantumu dengan rencanamu, kata dari Panglima Xiao. Aku tidak bisa memberitahu orang lain tentang sistemku, jadi aku akan memberitahunya tentang bakat asliku saja. Ye Ning berkata bakat psikis, dan itu adalah telekinesis benda. Panglima Xiao Han berpikir, oh, bakat psikis, ini cukup langka. Kau mungkin perlu ahli dari ibu kota untuk membimbingmu. Bagus, Ye Ning, hadiah apa yang kau inginkan? Tanya Panglima Xiao. Jika mungkin, aku ingin sebuah buku tentang skill pedang. Komandan Xiao, itu mudah. Panglima Xiao menyuruh anak buahnya ambil salinannya. Pilih yang levelnya paling tinggi. Panglima Xiao, ini adalah tingkat tertinggi di antara cadangan kita, katanya sambil memberikan tablet. Ye Ning, ambillah. Terima kasih, Komandan Xiao. Jika tidak ada yang lain, aku ingin kembali. Apa kau sangat bersemangat untuk kembali ke keluargamu dan memberitahu mereka kabar itu? Aku mengerti, pergilah. Beberapa prajurit elit harus mengikuti Ye Ning setiap saat untuk memastikan keselamatannya. Jika ada masalah, laporkan langsung padaku. Ujar Panglima Xiao. Juga, aku ingin melihat laporan mengapa Ye Ning hampir kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian dalam waktu 24 jam. Perintah Panglima Xiao dengan mengeluarkan sedikit auranya. Tak peduli siapa yang terlibat, tangkap mereka dulu dan bicara nanti. Mereka serentak menjawab sambil menunduk ya, Panglima tertinggi. Berpindah tempat ke zona aman Heavenly Wind. Kumpul ke-6 Ye Ning turun dari kendaraan militer sambil berjalan pergi. Dia berkata para senior, cukup di sini saja,
aku bisa pulang sendiri. Hei lihat, bukankah itu Yening? Apa dia sudah jadi orang besar? Apa dia baru saja datang dengan kendaraan militer? Pelankan suaramu, pasti ada sesuatu jika dia dikawal oleh banyak awakener. Di perjalanan Yening melihat seorang gadis. Yening memanggilnya Xiaoan. Gadis itu menoleh kakak. Itu adik perempuan Yening, Ye Xiaoan. Yening mengingat kehidupan sebelumnya Xiaoan. Aku tak bisa melindungimu saat itu, maafkan aku. Tapi kali ini, aku takkan pernah membiarkanmu menderita lagi. Yening langsung memeluk Xiaoan. Kakak. Kita sudah tak bertemu lebih dari setahun. Bukankah kamu di kamp pelatihan? Bagaimana kamu bisa keluar? Tanya Xiaoan. Kakakmu ini sudah mengikuti ujian, jawab Yening sambil mengeluarkan air mata. Xiaoan kebingungan. Kenapa kamu menangis? Bukan apa-apa, aku hanya senang melihatmu lagi. Kakak, ayo cepat pulang, ibu sangat mengkhawatirkanmu sejak kamu pergi. Mereka berjalan. Oh iya, ayo kita pergi bersama dan memberi kejutan pada ibu. Kakak, lihat, aku beruntung hari ini dan mengambil lebih banyak bagian. Sambil menunjukkan karung, kita bisa pergi dan membeli sepotong kue sebagai gantinya, jadi kakak bisa makan enak hari ini, benarkah? Apa ada daging juga? Tanya Xiaoan dengan muka ceria. Tentu saja, sebanyak yang kamu mau. Berpindah tempat di mana Yening dan keluarganya sedang makan. Wow, kakak. Banyak sekali. Ibu Yening bertanya bagaimana proses untuk tes awakeningnya. Banyak tetangga yang menanyakannya. Aku lulus, Bu. Aku sudah jadi awakener, Bi. Benarkah? Ibunya hampir mengeluarkan air mata bahagia. Iya, Xiaoan bersorak, hebat kakak. Kamu benar-benar kebanggaanku. Ya, kakak, karena kamu sudah lulus, apa kita sekeluarga bisa makan makanan seperti ini setiap hari? Tentu saja bisa. Hari semakin gelap, mereka pun selesai makan. Adik dan ibu Yening sudah tertidur lelap. Yening melihatinya dari pintu dan menutup pintu kamar ibu dan adik. Sistem, aktifkan skill book learning. Notif sistem muncul. Misi selesai, 4 poin atribut diperoleh. Skill level C terdeteksi, skill stab sword terdeteksi. Yening fokus dengan notif sistem. Notif lain muncul, pembaruan skill pedang. Stab sword ditingkatkan ke level SSS jadi skill Swordstorm. Detail tentang skill Swordstorm, setelah konsumsi 4.500 poin energi spiritual, dapat memanggil semburan Sword Oi dan menyebabkan pukulan yang kuat ke area target dalam waktu yang sangat singkat. Skill ini hadir dengan kecepatan super, dapat menghancurkan armor, penghancur segalanya, penguraian, dan lainnya. Catatan, kekuatan penghancur dari skill ini telah meningkat 1000% dari levelnya saat ini. Tolong, gunakan dengan hati-hati. Ini benar-benar ditingkatkan dari C ke SSS. Yening terdiam kagum. Meskipun aku telah melihat banyak hal di kehidupan sebelumnya, aku belum pernah menemukan sesuatu yang sehebat ini. Jadi sekali pakai membutuhkan 4,500 poin spiritual. Tunggu, bakat saat ini, level 0 kehendak, 15 poin cadangan energi spiritual, 1,500 poin dipromosikan ke level 1 junior kehendak tinggi, 20 poin energi spiritual, 2000 poin level 2 kehendak, 30 poin energi spiritual, 3000 poin level 3 kehendak, 40 poin energi spiritual, 4000 poin Jika aku tidak menghitung bonus equipment, menggunakan Swordstorm sekali, secara teori, aku harus mencapai level menengah ketiga dulu. Untungnya, aku bisa menggunakan skill setiap 48 jam, kalau tidak, bahkan jika semua energi spiritualku terkuras dari tubuhku, aku tidak akan bisa menggunakannya sekalipun saat ini. Tapi yang merepotkan adalah sistem tidak mengizinkanku untuk mengungkapkan informasi apapun yang terkait dengannya, jadi aku tidak dapat menjelaskan sumber skill atau kekuatanku kepada orang lain. Dengan kata lain, sebelum aku dipromosikan ke tingkat kedua, aku harus menghindari penggunaan Swordstorm di depan orang lain. Nah, sekarang adalah waktu yang kritis bagi komandan untuk memasukkanku ke dalam program, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah, tapi ini adalah skill tingkat tinggi yang belum pernah aku lihat dalam kehidupanku sebelumnya. Aku benar-benar tak sabar ingin menggunakannya. Yening ingat sesuatu. Oh iya. Bukankah itu berada di wilayah militer? Dia tersenyum. Dengan adanya kiamat, dunia dipenuhi dengan energi berbagai dungeon muncul di mana-mana. Dengan adanya awakening dan petualangan dan cobaan yang telah selesai,
Informasi yang relevan tentang Dungeon secara bertahap dapat dikumpulkan oleh umat manusia, militer, khususnya, menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk meneliti dan mengembangkan Dungeon uji coba. Mereka menggunakannya untuk pelatihan tempur yang sebenarnya bagi pasukan mereka, dibandingkan dengan Dungeon yang dibuat secara alami. Bahaya fatal dapat dihindari di Dungeon uji coba itu, keamanannya juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang ekstrim. Yening keluar dari rumahnya, aku bisa pergi ke Dungeon uji coba dan mencobanya, bukan? Guman Yening sambil berjalan. Yening sampai ke zona aman Heavenly Wind Dungeon uji coba. Yening telah bersiap masuk ke dalam Dungeon uji coba. Tolong buka Dungeon tingkat rendah untuk satu orang, jenis apapun boleh, dia Yening, orang yang punya bakat level SS. Komandan bilang kita boleh membukakan Dungeon untuknya, dia memastikan ke Yening satu orang. Bukankah seharusnya kau pergi dengan rekan? Dengan kekuatanmu saat ini, sangat berbahaya untuk masuk sendirian, tapi Yening tidak mendengarnya di memencet sebuah tombol. Aku hanya akan masuk untuk melakukan tes kecil, aku akan segera keluar. Yening telah memasuki Dungeon uji coba, dia muncul di sebuah gedung sistem muncul lokasi saat ini, kota, tingkat bahaya, rendah. Ini dibuat tak lama setelah kiamat. Ujar Yening melihat notif sistem itu, jadi senjata yang diberikan di Dungeon ini adalah dagger. Yening pun memasukkan tangannya ke hologram kayak inventory, dia mengambil dagger, sesuai dengan keinginanku, semakin lemah senjatanya, semakin mudah untuk menguji skillku. Yening berjalan-jalan, ada monster mutan yang sedang mengintai di sini. Penyebutan monster varian kita ganti mutan aja. Yening menyadari, monster mutan dia langsung bergerak menyerang ke arah Yening. Kau datang ke sini sendirian. Gumam Yening sambil menghindar serangan mutan itu, beri aku poin. Yening menyerang balik menggunakan daggernya, mutan itu pun tertusuk di bagian kepala, mutat itu langsung tumbang. Yening berjalan ini tidak buruk. Gumam Ning saatnya berburu. Yening membuka kaca dengan sikap siaga, setelah pintu terbuka ada serangan mutan, tersisa satu lagi. Mulut mutan itu sudah di depan wajah Yening tapi terlalu lambat, dia terlebih dahulu tertusuk di dagunya, dan mutannya pun dikalahkan. Meskipun kondisi fisikku saat ini tidak optimal, skill bertarung yang aku dapatkan sebelumnya membuat para zombie ini menjadi sasaran empuk. Sepertinya untuk benar-benar menguji skillku, aku harus masuk lebih dalam. Yening sudah tiba di depan sebuah tangga. Ayo kita keluar dari gedung ini melalui tangga. Setelah melewati toko-toko wilayah bos seharusnya ada di alun-alun di sebelah kanan, Yening keluar dari gedung itu. Sekarang, hanya tersisa sekumpulan zombie level rendah, sambil terlihat banyak zombie yang berkeliaran di depannya. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Zombie melirik ke arah Yening, zombie itu pun membuka mulutnya dengan lebar. Yening maju dan menebas para zombie itu. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat, dan pergi mencari bosnya. Yening berlari melewati zombie setelah menebas satu zombie, para zombie mengejarnya, sempurna, jumlah mereka bertambah banyak. Dan terlihat banyak zombie yang berada di belakang Yening. Sayang sekali, tak peduli berapa banyak zombie normal yang kubunuh, energi spiritualku tidak akan bertambah. Ujarnya sambil tangannya menggapai mobil, aku masih harus menemukan bosnya. Dan aku harus menyingkirkan bosnya terlebih dahulu. Yening turun dari mobil itu, di saat kakinya menyentuh tanah muncul banyak notif warning wilayah ditemukan. Warning bos wilayah ditemukan. Warning bos wilayah ditemukan. Yening melihati sekitarnya, notif sistem muncul lagi memberitahu mutan level 1 puncak pengunyah mayat datang. Yening langsung melirik di mana tempat bos mutannya. Bos itu langsung menyerang menggunakan dua capitnya cepat sekali. Kors Cewer adalah bos mutan puncak tingkat pertama, kata Yening sambil dia melompat menghindar serangan. Dia mendarat dengan aman. Normalnya, untuk mengalahkan mutan tingkat puncak pertama, diperlukan paling sedikit sekitar 3 orang yang telah terbangkit pada tingkat yang sama. Jika saja aku tidak datang ke sini untuk melatih bakatku, mau seberbakat apapun aku tidak akan bisa mengalahkan mutan tingkat puncak pertama secara langsung. Sambil mempersiapkan daggernya, ditambah lagi, ada banyak zombie biasa di sekitarnya. Para zombie maju juga, bahkan, meskipun tim elit tingkat pertama ada di sini, mereka tidak dapat berbuat banyak, ujar Yening sambil menghindari serangan. Terjadi ledakan yang kuat. Yening maju menaiki capit dari bos itu. Jika skillku tidak sekuat yang dibutuhkan. Yening melompat ke udara dan berakrobatik di udara.
Tidak peduli seberapa memalukannya, aku bisa langsung keluar dari Dungeon ini, daggernya beraura kebiruan, skill siap digunakan, Doom. Cahaya biru melesat ke arah para mutan, boom, Swordstorm, Yening turun dan terlihat tak ada sisa satupun maupun mutan atau zombie, Yening sedikit kaget dengan skillnya ini. Berakhir hanya dengan satu serangan. Jika saja aku tak datang untuk menguji skillku ini, aku takkan pernah tahu seberapa kuat skill ini. Dengan kekuatan ini, bahkan mutan level 2 yang lemah pun bisa dihabisi. Hebatnya lagi, aku masih berada di level 0. Notif sistem muncul Anda telah membunuh mutan level 1 puncak, 5 poin energi spiritual diperoleh, Dungeon uji coba, pengurangan 50% pengalaman yang diberikan dari Dungeon uji coba semuanya berasal dari batu spiritual dari wilayah militer, ini tidak sebagus yang ada di Dungeon normal. Yening mendapatkan item dari menyelesaikan Dungeon, White Equipment diperoleh, Agile Hand. Yening berujar aku belum pernah mendengar kalau Dungeon uji coba akan memberikan equipment sebelumnya, jadi dari mana ini muncul? Kelincahan plus 1, kecepatan dan stabilitas menembak meningkat 15%. Karena Yening menggunakan item yang ia dapatkan sebelumnya, di dunia sekarang ini, Awakener level 2 biasa mungkin tidak bisa mendapatkan satu set lengkap White Equipment, jadi bahkan salah satu dari mereka bukanlah awal yang buruk, misiku di sini sudah selesai, dan aku cukup beruntung karena mendapatkan equipment juga. Sudah tidak ada gunanya menetap di sini lebih lama lagi, Yening beranjak pergi dari Dungeon, aku sudah selesai, ini tokennya. Terima kasih, Yening sudah berada di luar dia memberikan token ke petugas, cepat juga dia keluarnya, dia pasti takut dengan zombie, kan? Terdengar suara orang berteriak siapa yang membiarkan tim luar masuk ke Dungeon uji coba. Petugas itu menoleh ke sumber suara, bukankah sudah kubilang jangan biarkan mereka masuk Dungeon uji. Coba ini sangat sulit, sudah berapa kali ku bilang padamu. Kenapa kau tak bisa mengingatnya? Petugas itu kebingungan kakak, sebenarnya tidak ada tim yang masuk ke sana. Aku bersumpah, kakek tua itu bertanya tidak ada. Tak ada tim yang masuk. Lalu bagaimana mutan itu bisa mati? Petugas itu menunjukkan sesuatu, bahkan equipmentnya juga diambil. Tak mungkin Awakener level 2 sampai sebosan itu untuk masuk ke dalam Dungeon ini, kan? Petugas itu baru sadar sambil keringat dingin hanya Yening yang masuk di Dungeon tadi. Tadi dia bilang dia akan menguji sesuatu, tunggu. Jangan-jangan, dia barusan menguji apakah dia bisa mengalahkan bos Dungeon atau tidak. Yening sedang berjalan-jalan dijual amunisinya berikan aku 7,5 kg tepung, dan aku akan memberikan 20 butir amunisi, dijual belalang gorengnya 0,5 kg per kredit aja, banyak orang yang sedang menawarkan dagangannya, Yening berpikir walau aku bisa mengalahkan mutan level 1 dengan mudah, situasinya masih tetap mengerikan. Ayo kabur, patroli datang, minggir. Minggir, bocah, awas teriakan pasukan patroli, banyak orang yang lari, sedangkan Yening tidak merespon teriakan pasukan patroli, dia bergumam belum lagi dengan bencana setahun mendatang, zona aman Heavenly Wind akan berubah rata dengan tanah dan mayat-mayat akan berserakan di mana-mana karena serbuan besar dari banyak mutan level 3. Lalu dalam 10 hari, akan terjadi kerusuhan zombie di daerah perkotaan kota Heavenly Wind yang membentuk gelombang zombie yang kemudian akan menyerang zona aman Heavenly Wind, bahaya yang terus membayangi ibu dan Xiaoan masih tetap ada, aku harus jadi lebih kuat secepatnya. Laporan mendesak datang tentang bakat level SS yang ditemukan di zona aman Heavenly Wind, apa semua orang sudah membaca laporannya? Berpindah tempat ke ibu kota zona aman pusat markas besar grup tentara bakat level SS. Darah murni. Sungguh prospek yang bagus. Terlihat hologram tentang Yening bakat level SS. Sistem Sicik Awakenet, para petinggi militer sedang rapat, ada banyak korban di antara level 3 akhir-akhir ini, jadi bagus untuk memiliki bakat seperti itu untuk ditambahkan dalam jajaran. Benar, kita harus mempercepat pelatihan dan mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkan sesegera mungkin. Bagaimana kalau langsung memasukkannya ke dalam wilayah militer ibu kota dan memberikannya pangkat instruktur panglima tertinggi? Salah satu petinggi ikut berbicara apa Anda mencoba untuk memecahkan jurang yang tak tertembus yang berada di antara level 3 dan 4. Sampai sekarang, kita semua, Awakener level tinggi, baik itu 4 komandan besar atau selusin atau lebih dari level 3 puncak di militer.
Bahkan panglima tertinggi kita, tidak pernah ada yang bisa mencapai level 4. Itu karena kita tidak dilatih dengan sumber daya yang cukup sejak awal. Petinggi gendut menanggapi ya, memulai seperti ini adalah ide yang bagus, dan patut dicoba, benar. Bakat level SS Yening akan dipilih untuk program pembibitan dan akan dilatih sebagai prospek nomor 1. Dia akan segera dipindahkan ke wilayah militer ibu kota. Petinggi yang memakai kacamata menolak aku keberatan. Kenapa? Tanya para petinggi lainnya, kenapa Anda menolak bakat seperti itu? Apa wilayah militer keempat akan mulai berdebat lagi? Petinggi berkacamata menjawab sambil membenarkan kacamatanya. Apa Anda tidak membaca paragraf terakhir dari laporan tersebut? Dia telah membangkitkan sistem Sicik. Sejak awal catatan kita, dalam 70 tahun terakhir, tidak ada sistem Sicik level 3. Mereka yang telah membangkitkan sistem Sicik memiliki kemampuan fisik terlemah, mereka umumnya berada di posisi tambahan. Tanpa perlindungan dari awakener lainnya, bertarung sendirian hanyalah bunuh diri. Sedangkan untuk misi promosi single player, naik dari level 1 ke level 2 itu tergantung pada keberuntungan, dan dari puncak level 2 ke level 3, seperti yang kalian semua tahu. Jumlah promosi yang berhasil adalah 0. Para petinggi terdiam tidak bisa membantah argumen si kacamata, itu benar, mari kita kurangi pentingnya Yening. Sumber daya sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Hari berikutnya, Panglima Xiao Han telah menerima hasil laporan kemarin, pemilihan kandidat Yening ditolak, dan kepentingan ini diturunkan. Sistem Sicik tak bisa mencapai level 3. Potensi evaluasinya hanya setara dengan level A atau bahkan lebih rendah. Jadi kepentingannya tak setinggi itu. Anak buah yang ada dekatnya mendengar perkata Panglima. Dia bertanya Panglima Xiao Omikron, apa kita masih ingin memberinya perlakuan yang sama seperti yang kita putuskan sebelumnya? Sudah dipastikan dari atas bahwa dia tidak punya potensi. Dalam hal ini, batalkan rencana awalnya, tarik personel yang dikirim untuk melindunginya, jawab Panglima Xiao sambil meletakkan tabletnya. Anak buahnya bertanya lagi juga, penyelidikan terhadap siapa yang menghalangi tes Yening terhenti karena tersangka bunuh diri. Apakah kita masih perlu melanjutkannya? Aku awalnya memang setuju karena potensinya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, apalagi yang perlu diselidiki. Kita berpindah ke tempat Yening. Dia didatangin pasukan elit. Yening, keputusan akhir dari para ahli telah disampaikan. Potensimu hanya level 2, dan zona aman telah membatalkan rencanamu, tidak perlu berpartisipasi dalam program pembibitan. Itu saja dari kami, selamat. Bagaimana mungkin potensiku hanya level 2? Tanya Yening melihat kepergian pasukan elit, bakatku saja setinggi level SSS. Bahkan jika tesnya mengatakan level SS, itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan potensiku. Yening mengetahui sesuatu. Kenapa dia dibilang cuman potensi level 2, zona aman Heavenly Wind akan dikepung oleh sejumlah besar mutan, dan sekarang, semua awakener Sicik masih dianggap sebagai sampah, dan fakta bahwa seorang awakener tidak dapat mencapai level 4 karena statistik Sicik mereka yang tidak mencukupi, jadi mereka harus melatih sistem Sicik mereka. Masih belum diketahui, gumam Yening sambil pergi. Yening, aku tidak menyangka bahwa di dunia ini hal seperti ini akan menghalangi para senior untuk melihat nilaiku yang sebenarnya. Haruskah aku pergi ke ibu kota, dan memberitahu mereka kalau aku memiliki bakat level SSS dan kalau kebangkitan Sicik adalah kunci untuk mencapai level 4? Merepotkanlah, toh juga gak akan ada yang percaya kata-kataku. Yang harus kulakukan sekarang adalah menemukan cara untuk segera mengembalikan kekuatanku ke level 3, ujar Yening, dan setelah itu, maka semua masalah ini akan terpecahkan, karena aku punya sistem Sword Guard. Dan punya Sword Storm. Awalan seperti ini jauh lebih baik daripada di kehidupanku sebelumnya. Yening berjalan ke tempat berburu. Lebih baik aku pergi dan mulai berburu mutan. Yening telah tiba di hutan liar. Hei, pria yang membawa senapan, apa kau mau bergabung dengan tim kami? Para awakener lain mengajak Yening untuk berburu bersama. Ayo bergabung untuk memburu mutan level 1, kau akan mendapatkan pengalaman setelah berhasil. Yening tidak merespon. Mereka ikuti kami akan menjagamu tetap aman. Membentuk tim, mutan level 1 tidak akan memberikan banyak pengalaman untuk banyak orang. Dengan begitu banyak orang, bagaimana kita bisa mendapatkan cukup banyak? Yening menoleh. Tidak, terima kasih, hei nak, jaga ucapanmu.
Kami awalnya melihat kau sendirian dan kami ingin membantumu, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Jangan lupa betapa besarnya dunia ini sekarang karena kau seorang awakener. Mereka berjalan melewati Yening. Ada salah satu orang berkata sambil menunjuk Yening, kami sudah berbaik hati mau menerima kau. Bukankah sikap kau itu sedikit berlebihan? Minggir. Yening menatap mereka dengan serius. Apa-apaan tatapannya itu? Rasanya seperti ditatap oleh binatang buas. Mereka semua mengeluarkan banyak keringat, hanya mereka yang sudah sering mengalami hidup dan mati yang memiliki tatapan seperti itu. Anak ini, benar-benar aneh. Yening berjalan memasuki ke dalam hutan. Hutan liar ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di luar zona aman Heavenly Wind. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya ada 2 mutan level 1 di wilayah terdalam hutan ini, dan salah satunya adalah mutan level 1 puncak. Untuk naik level dari level 0 ke level 1, aku harus membunuh 3 mutan level 1. Yening membuka sistem. Di Dungeon uji coba kemarin, aku membunuh mutan level 1 puncak. Meskipun pengalamannya berkurang setengahnya, itu masih setara dengan level 1 normal, berarti aku masih harus membunuh 2 mutan di hutan ini untuk naik level. Ada sesuatu yang bergerak cepat mengarah ke Yening. Yening dengan sigap mengambil senjatanya. Aku harus mencoba untuk tidak menggunakan pedang, Swordstormku dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Setelah Yening berbicara, dia langsung menggunakan senapannya untuk menghantam wajah zombie itu. Aku tidak hanya membutuhkan pengalaman sicik, tapi aku juga harus memperkuat kemampuan fisikku. Zombie itu berhasil dikalahkan, tapi datang lagi lebih banyak zombie yang mengarah ke Yening, mereka yang telah membangkitkan sistem sicik secara fisik lemah. Aku harus mengubah pandangan ini di mata para senior. Sambil Yening menembaki semua zombie, bukan hanya aku, tapi mereka yang mampu mencapai level 3 harus menemukan cara untuk membangkitkan sicik mereka. Jika tidak, akan terlambat saat mutan level 4 muncul. Aku harus menemukan cara untuk membuat para senior sadar akan pentingnya sistem sicik. Tiba-tiba burung berterbangan ke udara. Kau dengar itu? Itu suara tembakan. Jangan-jangan anak muda tadi itu berasal dari suatu tempat yang dekat dengan pohon iblis. Sepertinya tak jauh dari sini. Semuanya lari. Jangan mencari keuntungan, anak itu cari mati. Kita kembali lagi ke Yening yang sedang bertarung dengan pohon iblis. Yening berhasil menghindari serangan akar dari pohon iblis. Notif sistem muncul, mutan level 1. Puncak pohon iblis datang. Notif lain muncul juga, mutan level 1. Menengah datang. Yening terkejut 2 sekaligus. Yening yang sedang bertarung dengan 2 monster mutan. Yening mencari satu monster mutan satunya lagi di mana karena cuman terlihat satu. Pohon iblis membuka mulutnya dengan lebar. Yening bergumam, satu-satunya yang bisa kurasakan dan lihat hanya yang ada di depanku. Yening merasakan ada yang aneh. Pohon iblis pun menyerang dengan akar-akarnya tidak mengenai Yening. Pohon iblis menyerang kembali, dia cepat. Yening berlari menghindari setiap serangan yang datang ke arahnya. Yening menoleh kemana perginya. Setelah dia berkata seperti itu, pohon iblisnya sudah ada di depan Yening. Sial, monster ini bisa melompat. Serangan pohon iblis masih bisa dihindari Yening, dan yang satunya belum juga muncul. Apa dia berencana untuk melakukan serangan diam-diam? Pohon iblis menggerakkan akarnya kembali. Yening kali ini tidak menghindar, dia ingin menghadapi akar pohon iblis secara langsung. Serangan mereka berdua berbenturan. Terlihat ada sesuatu di tubuh pohon iblis. Yening mengetahui itu apa, tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pohon iblis kembali menyerangan Yening, berhasil mengenai Yening. Untuknya Yening menggunakan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Baju di tangan Yening langsung robek, yang kulihat barusan. Yening mengingat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Tim kami bisa mengalahkan mutan level 2 dengan mudah, tapi kami tidak menyangka akan berhadapan dengan 2 mutan level 1. Semua anggota tim terluka parah dan 2 orang bahkan tewas. Jika yang kedua ini tidak disembunyikan dengan baik, kami tidak akan berakhir seburuk ini. Di kehidupan sebelumnya, Dimitri dan Binder dibunuh oleh tim elit militer. Kata-kata mereka saat itu membuatku salah paham. Aku selalu berpikir yang satunya bersembunyi di suatu tempat, tapi jawabannya ada di depanku. Mutan Bindernya ada di tubuh Dimitri. Ternyata raungan Binder adalah buff kekuatan untuk Dimitri, dan sepertinya tidak bertahan lama. Dan ketika buff cooldown, Dimitri mundur selangkah. Tidak ada perubahan gerakan, pola serangannya masih sama seperti sebelumnya.
Yening mengeluarkan sebuah dagger. Jika tebakanku ini benar, dia akan melompat ke sisiku lagi. Tebakan Yening benar, pohon iblis muncul kembali di belakang Yening setelah aku membaca gerakannya. Trik ini menjadi. Yening tersenyum, setelah itu Doomtet jadi detuman keras. Yening memanfaatkan akar dari pohon iblis untuk bisa mengapai Binder kelemahan terbesar kau. Binder, pohon iblis menyadarinya tapi sudah terlambat. Yening telah bersiap menebas menggunakan daggernya. Slash, Yening mencoba melepaskan Binder dari pohon iblis. Binder ditarik Yening dan berhasil terlepas. Yening turun dari tubuh pohon iblis. Saat kau tidak terikat lagi dengan Demon Tree, kau sangat lemah, Binder. Binder pun langsung hancur diremas Yening. Pohon iblis sangat marah. Dia langsung menyerang dengan akarnya kembali, tapi sekarang dengan mudah dibelah Yening dengan daggernya. Siapa sangka tanpa buff Binder, kekuatan Demon Tree bahkan tidak mencapai level 1 puncak. Sambil berjalan maju, pohon iblis tidak mau menyerang begitu saja. Dia mengubah akarnya menjadi berbentuk sambit. Yening bersiap menerima serangan. Akar-akar dari pohon iblis telah habis dipotong Yening. Sekarang pohon iblis tak berdaya. Berhentilah melawan, selamat tinggal, Demon Tree. Yening langsung mencolok kedua mata pohon iblis. Notif sistem pun berdatang. Anda mendapatkan material, kulit pohon Demon Tree, White. Anda mendapatkan equipment, Armor Death Tree, White. Anda mendapatkan material, Giant Claw, White. Anda mendapatkan buah sicik buah mayat 1. Yening bergumam melihat notif sistem meskipun tidak ideal, ini masih merupakan latihan pertarungan yang bagus, dan aku mendapatkan sesuatu darinya. Armor Death Tree, White, efek saat digunakan konstitusi pengguna akan mening 30% ketahanan terhadap senjata api dan 5% terhadap serangan fisik. Efek negatif, saat diserang oleh api pengguna akan menderita tambahan 10% kerusakan akibat api. Komentar equipment, fisik manusia bersama dengan dukungan Death Tree dapat membentuk pertahanan yang kuat. Juga, masih ada buah sicik. Buah sicik buah mayat, White, efek saat digunakan, konstitusi pengguna akan meningkat secara permanen sebesar 1 poin, juga memberikan peningkatan tingkat pemulihan HP sebesar 20%. Apakah Anda ingin menggunakannya? Ya, jawab Yening. Bagi banyak awakener, meningkatkan level hanya menambah 4 poin. Setelah aku mengalahkan 2 bos itu, aku sudah sedikit meningkat, hasilnya cukup memuaskan. Kita berpindah sisi ke arah 3 orang sebelumnya. Tekanan psikis bosnya lenyap. Mungkinkah karena tembakan itu? Apa dia awakener level 2? Tapi tak ada orang lain di sini selain kita dan anak itu. Anak itu terasa sangat jahat waktu kita bertemu dengannya sebelumnya. Apa itu ulahnya? Itu keterlaluan. 30 menit kemudian Yening telah pergi dari hutan liar. Dia sekarang berada bagian dalam kota. Zona aman Heavenly Wind, toko persediaan. Material mutan. Yening sedang berjalan mencari toko. Yening telah masuk ke dalam sebuah toko. Dia meletakkan tas yang berisi material mutan. Baju merah bertanya, "Halo, apa ini material yang ingin Anda tukarkan? Ambil semuanya dan beri aku harga." Yening berpikir, meskipun aku bisa menggunakan saluran perdagangan sistem, tetap saja, tidak boleh ada sumber daya yang terbuang pada level ini. Uang harus ditangani dengan hati-hati, jadi jenis perdagangan ini lebih cocok untukku. Cewek petugas toko berkata setelah selesai memeriksa material yang dibawa. "Halo, jadi 4 buah materialmu berasal dari mutan level 1 puncak. Mereka dapat digunakan untuk membuat 1 armor dan equipment ofensif, perkiraan harganya sekitar 697 poin kredit. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Anda datang ke sini, jadi kami akan membeli bahan Anda dengan harga khusus untuk pelanggan baru yaitu 700 poin kredit." "Bagaimana?" tanyanya. Yening bergumam setelah mendengar harganya dalam apokalipse ini. 700 poin kredit bisa membelikanmu lebih dari 200 kg daging, atau membayar 7-8 tentara bayaran untukmu. Ini harga yang sangat tinggi. Terus Yening menjawab, "Ya, lunasi saja tagihannya." Pemilik toko poin kreditnya sudah ditransfer, silahkan diperiksa. Baju merah memberikan sebuah kartu sambil dia berkata, "Kami juga bekerja dengan equipment dan senjata api, kami bahkan menawarkan kustomisasi untuk kebutuhan khusus klien. Apakah Anda butuh yang lain, Tuan?" Yening bertanya sambil mengambil kartu yang diberikan si baju merah. "Apa kau punya beberapa buku skill sword?" "Kami punya, tapi levelnya relatif rendah," baju menjelaskan. "Sebenarnya, hanya ada skill level D,
di sini dan di seluruh zona aman Heavenly Wind pada umumnya, petugas cewek menawarkan buku skill. Kami punya 3 buku, apa Anda mau membelinya? Skill level D, Mad Slash, Skill SWOT. Efek skill, setelah mengeluarkan sebagian dari stamina dan energi psikis Anda, serangan power up tunggal diluncurkan, dapat menyebabkan kerusakan sekuat 1,2 kali lipat. Skill level D, SWOT Shoot, Skill SWOT. Efek skill, setelah mengeluarkan sebagian stamina Anda, kecepatan serangan Anda akan dipercepat, selama serangan pertama, dapat menyebabkan 1,2 kali lipat kerusakan. Kelincahan, skill level D, Continuous Slash, Skill SWOT. Efek skill, setelah konsumsi stamina dan energi psikis yang tinggi, menyebabkan 2 tebasan cepat. Setiap serangan menyebabkan 0,6 kali kerusakan kekuatan, dan memiliki peluang untuk menyebabkan efek pendarahan tambahan. Yening bergumam setelah melihat semua daftar skill yang ada. Mereka semua berada di level terendah, semuanya tidak berguna, meskipun aku gak perlu khawatir tentang kekuatan skill yang diubah dari sistem, tapi efek dari skill yang diubah masih terkait erat dengan aslinya. Jadi, aku tidak bisa memilih skill secara acak, sama seperti skill SWOT Storm, meskipun sangat kuat, masih ada jeda waktu yang cukup lama untuk mengeluarkannya. Skill ini tidak fleksibel karena area yang dicakupnya terlalu luas. Jika aku bertemu dengan mutan level tinggi yang gesit di masa depan, begitu dia bisa melarikan diri dari skill SWOT Stormku, dia akan bisa menyerang balik. Baju merah bertanya, Anda tidak menyukainya, Tuan? Sebenarnya, jika Anda tidak terburu-buru, kami bisa mendapatkan buku-buku skill yang ditransfer dari zona aman lainnya untuk Anda. Selama Anda bersedia membayar biaya penanganan, kami bisa menemukan buku-buku skill level C. Dan kalau Anda tidak menentukan permintaanmu untuk skill SWOT, level B juga tidak masalah. Tidak perlu, aku ingin skill SWOT Shoot ini, jawab Yening. Aku ingin melihat skill akselerasi seperti ini dapat diubah menjadi apa. Baju merah berpikir setelah mendengar perkataan Yening. Seseorang yang mampu menjual material mutan level 1 puncak sebenarnya tertarik dengan skill yang tidak berguna ini. Mungkinkah dia hanya kaya dan keras kepala? Terserahlah, tidak ada gunanya memikirkannya. Skill SWOT Shoot, 600 poin kredit. Berikan buku skillnya pada pelanggan kita. Petugas cewek langsung memberikannya. Ini bukunya, Tuan. Yening berjalan pergi. Baju merah berkata, hati-hati, silakan kunjungi kami lagi. Yening sudah keluar dari toko. Dia berjalan pulang. Yening mengecek sisa kredit poinnya. Aku masih punya 100 poin kredit sekarang. Ayo beli makanan enak untuk Xiaoan. Yening pun pulang setelah membeli makanan. Xiaoan berteriak, kakak, kenapa kamu bawa banyak makanan enak lagi? Kakak kan seorang awakener. Bukankah aku sudah bilang padamu terakhir kali kalau hal baik akan terus terjadi di masa depan? Ini, aku sudah memilih beberapa makanan ringan spesial untukmu. Beberapa makanan ringan spesial untukmu. Dalam apokalipse ini, tidak lagi mudah untuk memastikan kelangsungan hidupmu. Jadi, bahkan makanan ringan pun akan jadi sebuah kemewahan yang sangat mahal. Sambil Yening mau membuka sekaleng makan itu, wow, kakak. Kudengar hanya para pejabat yang punya makanan ringan di rumah. Gak seorang pun di wilayah kita yang pernah melihat makanan ringan. Sudahlah. Ayo makan dulu, kakak akan membawakan banyak makanan ringan di masa mendatang. Sambil tersenyum mengelus kepala adiknya, kakak janji. Ibu tidak akan pulang dari lembur hari ini, dan Xiaoan sudah tidur. Waktunya untuk mempelajari skill. Yening memanggil sistem SWOT God, sambil memegang buku skill yang dia beli siang tadi. Yening menutup matanya, tubuhnya dipenuhi cahaya kebiruan. Notif muncul, buku skill level D, SWOT Shoot, telah diperoleh. Slot skill saat ini, 2/4 perubahan skill, Heavenly Light Rift SWOT Shoot, level SSS. Yening membuka matanya dan melihat efek skillnya. Efek skill setelah mengeluarkan 4000 poin psikis. Tebasan instan oil luncurkan. Serangan ini memberikan 600% peningkatan kekuatan dan kelincahan yang berlangsung selama tutik. Serangan ini disertai dengan aura pedang penghancur yang dapat menyebabkan efek penghancuran anggota tubuh yang tidak beraturan pada target yang terkena serangan pertama, dengan kemungkinan tertentu dapat memicu efek critical kill. Yening berkata setelah membaca efek skillnya ada peningkatan kelincahan 600%, dan meskipun hanya 1 detik, itu masih bisa membuat perbedaan besar. Aku benar-benar membuat pilihan yang tepat. Selanjutnya, aku masih harus mencari tempat untuk mengujinya. Kapan mana aku harus pergi? Yening mengingat sebuah tempat
terus dia mengambil sesuatu, untuk urusan kecepatan, tempat ini yang paling cocok. Dia memakai apa itu namanya lupa Mimin hehehe. 2 jam kemudian, di pinggiran zona aman Heavenly Wind, Ye Ning sudah berada di sana sambil dia berjalan di atas genangan air ini dia. Sepertinya tidak peduli dimanapun itu. Baik di kehidupanku sebelumnya atau kehidupan ini, wilayah ini adalah tempat yang tidak pernah didatangi orang. Dia berhenti sejenak. Ye Ning mengenang masa lalu di saat dia ke sini, tapi waktu itu, aku tak sengaja menemukan mutan level 2 yang tersembunyi di sini yang hampir mencapai kecepatan dan kelincahan penuh. Dia juga memiliki blue equipment yang sangat berharga. Saat Ye Ning mau lanjut berjalan, kakinya melengket ke sebuah cairan. Sial, aku terjebak. Ada monster mutan yang diam-diam berjalan ke arah Ye Ning dari belakang. Ye Ning sempat sadar dan menoleh. Monster mutan itu langsung melompat menyerang, membuka lebar mulutnya, tapi dengan mudahnya di belah-belah monster mutan itu dikalahkan Ye Ning. Syukurlah, itu hanya zombie. Kalau itu crawler, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ye Ning berpikir jika melawannya di rawa beracun ini akan menjadi neraka, jadi, aku harus segera berpindah tempat. Terlihat ada monster mutan yang sedang mengawasi Ye Ning tanpa dia ketahui. Ye Ning mengingat di saat dia bertarung dengan mutan di sini di kehidupan sebelumnya. Saat aku bertarung melawannya di kehidupan sebelumnya, aku sudah berada di level 2 dan memakai equipment Blue Spi. Sekarang, setiap serangannya akan menyebabkan cedera serius. Dengan kekuatan fisikku sekarang, kalau aku sedikit saja lebih lambat, aku bisa dicabik-cabik oleh Climber dalam sekejap. Jika aku ingat dengan benar, Climber itu seharusnya ada di sekitar sini. Seingatku gak ada hal seperti itu di kehidupanku sebelumnya. Kaget Ye Ning menoleh ke belakang melihat sebuah pagar besi. Ye Ning mendekati dan memotong pagar besi itu. Dia berujar, mungkin aku tidak memperhatikan saat itu. Ini mungkin material yang bagus untuk membuat jebakan. Di saat Ye Ning sedang sibuk dengan pagar, ada sesuatu keluar dari air yang ada di belakang Ye Ning. Hidden mutan elitnya benar-benar muncul. Mutan elit itu tanpa aba-aba maju menyerang Ye Ning. Untuknya Ye Ning masih bisa menghindarinya. Aku harus cepat menanganinya. Siapa tahu Climber itu akan muncul lagi. Monster mutan elit seperti cacing Alaska itu kesakitan sendiri karena menabrak perangkap pagar Ye Ning. Akhirnya dia kena perangkapku. Perangkapku benar-benar berhasil. Ada sesuatu yang sedang bergerak cepat di gedung-gedung belakang Ye Ning. Notif memberitahu sistem muncul mutan level 2 tingkat menengah Climber datang. Mereka berdua tak menduga ada tamu yang tidak diundang. Ye Ning berucap, sial. Aku jadi melawan dua sekaligus. Climber maju menyerang masih dengan mudah dihindari Ye Ning. Ye Ning berkomentar kenapa dia terasa lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Ye Ning bergumau waktu serangannya tidak dapat diprediksi. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, serangan Climber harus kuhindari. Dan untuk serangan mutan elit, dua mutan itu bersamaan menyerang Ye Ning. Ye Ning kewalahan dan terkena serangan mutan cacing Alaska. Ye Ning mencoba menyerang tapi tidak mempan. Dia berkata dengan sedikit kesal, jebakan ini benar-benar tidak berguna. Sekarang kerusakannya bahkan jadi lebih besar. Ye Ning mendarat ke tanah. Meskipun aku datang ke sini untuk menguji skillku, situasi saat ini sangat berbahaya. Jika aku menggunakan Sword Storm, ini akan jadi jauh lebih baik. Tapi sekarang sepertinya tidak ada cara untuk membersihkan area dengan skill Sword Storm. Ye Ning menganalisis Climber terlalu cepat dan tidak akan terkena Sword Stormku, tapi untuk menghindari dua mutan dengan sempurna pada saat yang sama, kekuatan fisik level 0 tidaklah cukup. Berarti, satu-satunya skill yang bisa digunakan adalah Heavenly Light Rift, tapi seperti Sword Shoot, ini adalah serangan dengan satu target. Dua mutan itu maju kembali. Ye Ning baru ingat sesuatu, tunggu sebentar. Aku ingat dalam deskripsi skill, dikatakan kalau serangannya disertai dengan aura pedang. Ye Ning berlari ke arah mutan cacing Alaska sambil di belakangnya Climber mengejar. Meski aku tidak tahu berapa lama aura pedangnya, akan lebih aman untuk memperkirakannya berdasarkan panjangnya yang paling pendek. Tidak ada hal yang tak terduga terjadi. Ye Ning sedang merencanakan sesuatu dengan menambahkan panjang lengan ditambah panjang aura pedang pada panjang terpendeknya. Bahkan jika itu adalah serangan satu target, itu seharusnya cukup untuk menyerang dua mutan pada saat yang sama. Di saat mutan sudah pada berdekatan, Ye Ning langsung menggunakan skill Sword Shoot Heavenly Light Rift. Dua monster itu terbelah-belah, dan mereka pun dikalahkan. Aku bisa membunuh mereka berdua.
ini serangan yang sangat bagus, hasil skill Yening membuat bentuk sesuatu. Yening melihat akibat skillnya, dia berkata tidak hanya dapat menyebabkan efek penghancuran anggota tubuh yang tidak beraturan pada target serangan pertama, tapi aura pedangnya juga memiliki efek regional. Ini lebih baik daripada mengambil risiko menyerang dua mutan sekaligus. Tidak, bukan itu saja, efek spesial skill ini masih belum terpicu. Skill ini masih perlu kupelajari lebih lanjut. Notif sistem bermunculan Anda telah melampaui level dan membunuh mutan Climber level 2 menengah, sejumlah besar XP psikis diperoleh. Anda telah membunuh mutan Erdworm level 1 XP psikis diperoleh. Mendapatkan material, Crawling Feet White. Mendapatkan material Agile Core Blue. Mendapatkan equipment Tearing Wind Cloud Superior Blue. Yening berpikir setelah melihat notif sistem walau ini sangat beresiko, tapi imbalannya sangat sepadan. Berpindah tempat ke area wilayah militer angin surgawi, pos jaga, terlihat di radar ada bintik merah yang aktif, menjaga radar terkejut apa ini? Fluktuasi energi abnormal yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia langsung menyuruh bunyikan alarm. Oke guys, terima kasih yang telah menonton sampai selesai, see you next time, bye-bye.